Tak seorang pun, tak satu pun yang dapat menghibur dan menolong kita. Hanya Yesuslah yang mampu. Bersamanya hati kita damai. Sungguh ajaib indah lagu ini. Kita melihat bahwa benar hanya di dalam Yesus saja kita merasakan damai dan tenang, merasakan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita semakin menghayati pujian ini ketika kita membaca merenungkan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bila pada hari ini Tuhan menyapa kami juga melalui pujian. Di dalam Tuhanlah kami menemukan kedamaian. Kamilah makhluk yang rindu merasakan damai sejahtera, ketenangan batin dalam berbagai perkara. Oleh karena itu, berikan kami firman-Mu ya Tuhan. Karuniakan kepada kami petunjuk-petunjuk-Mu, supaya kami dapat memahami apa yang kami perlu lakukan dan menjadi pelaku firman yang baik di dalam petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Morning Grace yang Tuhan kasihi, renungan pada hari ini diambil dari Mazmur 85 ayat 11. Demikian. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. 30 tahun yang lalu di Houston, Amerika Serikat, ada 2 orang pria ditangkap polisi atas tuduhan merampok dan memperkosa seorang perempuan berusia 26 tahun. Salah seorang dari pria itu bernama Cornelius Dupre Jr., berusia 51 tahun kala itu. Pengadilan mengadili kedua pria itu dan menyatakan bersalah kedua pelaku dan menjatuhkan hukuman penjara selama 75 tahun kepada mereka. 51 tahun usia dijatuhi hukuman 75 tahun penjara. Pria yang satu menerima keputusan pengadilan sebagai hukuman yang adil terhadap perbuatan salahnya, tetapi tidak demikian untuk Dupre. Dari sejak awal penangkapan sampai penghukuman dirinya, Dupre merasa dia tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan itu, dan apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah sebuah kesalahan. Ia justru merasa ketidakadilan pengadilan merampas damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena itu Dupre terus berjuang untuk memperoleh keadilan. Walaupun permohonan bandingnya telah ditolak 3 kali oleh pengadilan, semangatnya tidak surut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lewat pembuktikan mutakhir dengan pemeriksaan DNA, akhirnya terbukti bahwa Dupre tidak bersalah. Selama ini ternyata ia telah salah tangkap atau salah ditangkap oleh polisi dan telah salah diadili dan telah salah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Oleh karena itu, pada awal tahun 2011, Dupre pun dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang sama. Dan bukan hanya dibebaskan dari penjara, ia berhak menerima ganti rugi sebesar $80.000 Amerika Serikat atau sejumlah 1,2 miliar rupiah untuk setiap tahun yang ia jalani dalam penjara. Dan jika dikalikan 30 tahun dia ada di penjara, maka ia berhak mendapatkan uang senilai 36 miliar rupiah sebagai ganti masa-masa ia ditahan yang tidak seharusnya ia alami. Dupre meraih kembali damai sejahtera yang telah raib dalam hidupnya selama 30 tahun lamanya. Kasus Dupre ini mengajarkan kepada kita bahwa tanpa keadilan damai sejahtera akan sulit untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan. Ketidakadilan malah menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan Dupre, dan banyak orang lainnya juga mengalami hal yang sama, tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu pemazmur tadi mengatakan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sesungguhnya keadilan dan damai sejahtera itu menyatu
Keduanya hanya bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika ada keadilan, pasti ada damai. Ketika ada damai sejahtera dirasakan, pasti semuanya merasakan keadilan. Dalam kenyataannya, hanya dengan menegakkan keadilan, kita dapat mewujudkan damai sejahtera di dunia. Saudara-saudara terkasih, dahulu di negeri Cina, konon pernah hidup dan memerintah seorang kaisar yang adil. Satu hari, sang kaisar mengalami musibah dan menyebabkan pendengarannya hilang. Ia menangis terseduh-seduh. Kerabat dan para menteri juga ikut menangis. Tetapi sang kaisar berkata, "Aku menangis bukan karena pendengaranku hilang, tetapi karena aku tidak bisa lagi mendengarkan keluhan dan pengaduan dari rakyatku." Karena itu sang kaisar pun berkata, "Mulai saat ini perintahkan kepada semua rakyatku untuk tidak memakai baju merah, kecuali mereka yang terzalimi dan terampas hak-haknya, supaya aku tetap bisa melihat, memperhatikan, menolongnya, karena aku tidak bisa lagi mendengarkannya." Nah saudara, menarik bahwa orang baik tidak pernah kehilangan akal untuk berbuat adil. Semua orang yang baik selalu tahu bahwa hanya dengan berbuat adil, ia dapat menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan seseorang, dirinya maupun orang lain, dan di dalam hidup sesama di dunia ini. Karena itu orang baik selalu berjuang untuk menegakkan keadilan dalam hidup bersama dengan sesama yang lain. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita menegakkan keadilan itu? Dengan cara yang mudah, saudara-saudara, dengan tidak diam ketika ada keprihatinan terjadi. Ketika ada bullying yang terjadi, bersuaralah, katakanlah yang sebenarnya. Ketika ada korban di tengah-tengah situasi yang sulit, bersuaralah, jangan hanya diam. Ketika ada ketidakadilan terjadi, kita harus menjadi penyuara kebenaran. Ketika ada situasi yang terjadi yang sulit, yang tidak adil antara orang-orang yang mendapatkan kekayaan karena tindakan-tindakan yang tidak benar, sementara orang lain menderita, maka berbuat sesuatulah. Di sanalah sebenarnya kita menciptakan keadilan. Saudara, satu ketika ada seorang muda yang melihat banyak bencana di sekitarnya. Ketika ia menaiki kendaraan, ia melihat ada banjir terjadi. Dia berkata, "Tuhan, di manakah Engkau?" Ketika ia melihat ada kekerasan, kriminalitas terjadi, dia bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Ketika ada orang miskin meminta-minta, dia bertanya, "Di manakah Engkau?" Sampai di rumah ia berdoa, "Tuhan, di manakah Engkau?" Ketika semua ini terjadi, maka di dalam hatinya Tuhan membisikkan kata, "Aku ada di sini, aku ada melalui kamu untuk dunia ini." Di sana ia tersadar, oh, keadilan tercipta ketika kita semua mau berbuat sesuatu di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan. Karena itu saudara-saudara, selamat menjadi orang yang baik memperjuangkan keadilan melalui cara yang sederhana. Jangan golput, jangan diam. Ketika pemilu sebentar lagi terjadi, kita tidak boleh skeptis, tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak peduli, semuanya nampak punya kekurangan. Kita harus memilih mana yang paling baik yang bisa membawa kebaikan buat dunia ini, buat negeri kita. Di sanalah kita juga berlaku adil. Maka bersuaralah, bertindaklah, memilihlah dalam pemilu, sehingga di sana kita sedang menghadirkan damai sejahtera dan keadilan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, di mana Engkau memanggil kami untuk menghadirkan keadilan dan damai sejahtera. Ketika kami mau berbuat sesuatu dan tidak
diam. Berkati kami agar dalam setiap tantangan hidup, permasalahan di kehidupan kami sehari-hari, kami mau ambil bagian. Dan di sanalah kami melihat keadilan dan damai sejahtera Allah tercipta. Inilah doa dan sembah kami kepadamu Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.